Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 8 yaitu lingkungan sahabat kita, subtema 1 manusia dan lingkungan pada pembelajaran 4. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui pengamatan teks bacaan, peserta didik dapat menuliskan serta menjelaskan urutan peristiwa pada teks non-fiksi dengan benar. Yang kedua, melalui penjelasan materi, peserta didik dapat mengklasifikasikan jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola perorangan dan kelompok dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan mengamati bacaan, siswa mampu menjelaskan jenis-jenis usaha masyarakat dalam bentuk peta pikiran. Yang keempat, melalui diskusi kelompok, serta didik dapat membuat peta pikiran mengenai jenis-jenis usaha kegiatan ekonomi yang dikelola perorangan dan kelompok dengan benar. Nah, kalian semua sudah tahu belum apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi ialah teks yang dibuat berdasarkan kenyataan atau hal-hal yang benar terjadi di kehidupan sehari-hari. Contohnya itu ada laporan, cara ilmiah, artikel, dan berita, ataupun dan lain sebagainya. Nah, urutan peristiwa teks non-fiksi itu ada 4 macam. Yang pertama ada pengantar, yang kedua ada pemunculan peristiwa ataupun masalah, yang ketiga ada masalah, dan yang keempat ada penyelesaian masalah. Nah, bagaimana sih cara menentukan urutan peristiwa tersebut? Kita bisa dengan membaca teks dengan seksama, yang kedua bisa mencermati tiap-tiap paragraf, yang ketiga bisa memperhatikan waktu dan juga kejadian, dan yang keempat mencatat kejadian-kejadian yang telah terjadi secara urutan. Nah, ini ada salah satu contoh dari teks non-fiksi yang berjudul jenis-jenis usaha masyarakat di Indonesia. Nah, dari teks tersebut menjelaskan bagaimana jenis usaha di Indonesia ini ada pun yang perorangan ataupun yang berkelompok. Nah, pasti di keliling kamu ada usaha yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok seperti berdagang ataupun pertanian, perkebun, dan sebagainya. Nah, jenis-jenis usaha itu ada 2 macam. Yang pertama, usaha perekonomian dalam masyarakat, dan yang kedua, usaha yang dikelola sendiri ataupun kelompok. Nah, pada masyarakat ada bidang pertanian ataupun juga perkebunan. Pada bidang pertanian ada padi dan palawija ataupun sebagainya. Dan pada perkebunan ada teh, kopi, karet, kelapa sawit, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada peternakan. Pada peternakan tersebut, contohnya itu seperti sapi, kerbau, ayam, bebek, dan sebagainya. Nah, yang ketiga ada industri. Nah, industri itu terbagi atas 2, ada industri barang ataupun industri jasa. Pada industri barang itu contohnya, pakaian, sepatu, mobil, motor, dan lain-lain. Nah, pada jasa itu contohnya itu seperti supir, pegawai bank, tukang jahit, pengacara, guru, dan lain-lain. Nah, yang keempat ada namanya perdagangan. Perdagangan ialah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli dalam perdagangan. Ada perpindahan hak milik. Nah, pedagang membeli barang atau jasa dari suatu tempat pada waktu tertentu dan kemudian menjualnya ke tempat lain dengan tujuan memperoleh keuntungan. Contohnya itu seperti pasar, toko, supermarket, dan lain-lain. Yang kelima ada ekstraktir, yaitu memperoleh benda-benda yang ada di alam, seperti pertambangan ataupun juga penangkapan ikan. Nah, untuk pada macam yang kedua ada usaha yang dikelola sendiri ataupun berkelompok. Pada usaha perorangan, yaitu kegiatan yang diusahakan, dimiliki, dan dipimpin oleh seseorang. Contohnya itu seperti bengkel, salon kecantikan, rumah makan, pedagang asongan, kedai, dan lain-lain. Nah, yang kedua pada usaha kelompok, yaitu usaha gabungan antara beberapa orang. Contohnya seperti percetakan fotokopi, percetakan sablon, ada konveksi, dan juga usaha di bidang bangunan.
Nah, di sini Ibu punya soal ataupun lembar kerja peserta didik. Nah, yang pertama, pengelolaan usaha di masyarakat terdiri atas dua bentuk, yaitu usaha yang dikelola sendiri atau perseorangan dan usaha yang dikelola secara kelompok atau perhimpunan ataupun persekutuan. Nah, jelaskan maksud dari dua bentuk usaha tersebut. Soal yang kedua, secara umum, usaha perekonomian dalam masyarakat Indonesia terdiri atas 3 jenis usaha, yaitu jasa, dagang, dan produksi ataupun industri kecil. Nah, coba sebutkan apa saja contoh dari 3 jenis usaha tersebut. Soal nomor 3, orang memiliki tujuan yang sama ketika sedang bekerja, yaitu untuk mendapatkan uang ataupun penghasilan. Penghasilan itu kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pernyataan tersebut merupakan gambaran tentang kegiatan ekonomi. Maka apa itu kegiatan ekonomi? Yang keempat, di Indonesia memiliki jenis-jenis usaha di bidang ekonomi. Istilah tabel di bawah ini dengan contoh dari masing-masing jenis usaha di bidang ekonomi. Nah, tabel ini kan ada pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, perindustrian, dan jasa. Nah, nanti kalian akan mengisi contoh-contoh dari jenis-jenis usaha yang ada di tabel di sini. Ibu akan membagi kelompok. Ibu akan membagi kelompok masing-masing 3 peserta didik. Lalu nanti mengerjakan LKPD yang Ibu kasih tahu tadi. Setelah itu, kalian akan mencari informasi yang berhubungan dengan jenis-jenis usaha perseorangan dan kelompok di lingkungan sekitar minimal 5 jenis. Setelah itu kita berdiskusi, lalu bertanya jawab tentang informasi yang didapat. Lalu kita membuat peta pikiran dan mempresentasikan hasil diskusinya. Dan kelompok lain boleh menanggapi. Setelah itu nanti kalian akan diberi tugas untuk mengidentifikasi jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola perorangan dan kelompok yang ada di lingkungan peserta didik dari berbagai sumber. Lalu kalian akan mengerjakan latihan soal evaluasi pembelajaran. Maka kesimpulan kita hari ini yaitu usaha adalah upaya manusia untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan tertentu dan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Nah, maka besok kita akan melanjutkan pembelajaran berikutnya dan jangan lupa kerjakan tugas yang diberikan barusan tadi. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelum menutup pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Maka Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.